Sahabat RTV, kasus yang menempatkan perempuan sebagai korban makin marak terjadi. Seakan sulit berakhir, Komnas Perempuan menilai kasus dengan korban perempuan menjadikan perempuan sebagai puncak kekerasan gender. Sementara dari sisi kriminolog, pembunuhan sadis yang terjadi di Medan, Sumatera Utara dan Bogor, Jawa Barat masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana. Bahkan pelaku berupaya menghilangkan jejak para korban. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan sahabat RTV selama program ini berlangsung, kami telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Tindak pidana kekerasan bahkan pembunuhan terhadap kaum perempuan menjadi permasalahan serius yang ada di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan. Minggu 21 Februari lalu, warga digegerkan dengan penemuan jasad dua perempuan muda yang tewas mengenaskan di pinggir jalan di kota Medan dan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kematian keduanya terungkap dari hasil pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi di lapangan. 3 hari setelah penemuan kedua jasad korban, polisi akhirnya menangkap seorang pria bernama Roni Syaputra yang diduga kuat bertanggung jawab dalam kasus ini. Ironisnya, tersangka pembunuhan ternyata adalah oknum polisi berpangkat Aibda yang bertindak keji hanya lantaran sakit hati terhadap kedua korban. Sementara di lokasi terpisah, jasad perempuan ditemukan terbungkus plastik hitam di samping sebuah toko material bangunan di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Polisi masih terus menyelidiki motif dan mengejar pelaku pembunuhan terhadap perempuan muda yang kondisi jasadnya mengenaskan karena tangan dan kakinya terikat tali. Hal ini menarik perhatian kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nur Hadianto. Luki mengatakan, kedua kasus pembunuhan ini kemungkinan sudah direncanakan oleh pelaku karena terbukti adanya upaya menghilangkan jejak para korban. Ya, dari kedua kasus ini memang dari segi pelaku bisa jadi ada perbedaan. Tapi dalam konteks kejahatannya, ini bisa kita kategorikan sebagai pembunuhan yang memang berencana. Kenapa kemudian menjadi pembunuhan berencana? Karena memang sudah dipersiapkan terkait dengan bagaimana proses untuk melakukan kejahatannya. Yang kedua yang paling fatal adalah saat kemudian ada upaya untuk menghilangkan korban sedemikian rupa. Sehingga ada kemungkinan korban dapat sulit ditemukan, terus kemudian kemungkinan yang kedua adalah pelaku bisa menghilangkan jejak. Sementara Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menilai, perempuan rentan menjadi korban kekerasan dan pembunuhan karena tak lepas dari konstruksi sosial masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Nah, dalam konteks Komnas Perempuan menyebut pembunuhan terhadap perempuan itu dengan femisida. Jadi femisida ini adalah pembunuhan karena ia perempuan atau juga kadang disebut sebagai puncak kekerasan berbasis gender. Kemudian dalam konteks kasus yang di Bogor maupun di Sumatera Utara, kita belum bisa menyebutnya dengan femisida karena pihak kepolisian masih bekerja untuk mencari atau membuat terang kasus ini dengan mengusut ya. Femisida baru dapat diketahui ketika sudah terungkap siapa tersangkanya. Itu akan terlihat relasinya, pacarkah, teman dekatkah, dan motif. Karena femisida selain dilakukan oleh oleh teman dekat, oleh suami, atau yang lainnya yang memiliki relasi personal, juga terjadi karena motif kemarahan maskulinitas yang kami sebut seperti itu ya.
kemarahan ini misalnya ada kasus-kasus itu terpicu tersangka merasa tersinggung atas ucapan atau atas tindakan dari korban. Dan yang ketersinggungannya itu spesifik adalah ketersinggungan laki-laki. Dari kedua kasus pembunuhan, di mana korbannya adalah perempuan, dapat ditarik pelajaran bahwa kaum perempuan perlu lebih mawas diri, serta tidak mudah percaya terhadap orang di sekelilingnya, baik yang sudah dikenal ataupun terhadap orang asing. Selain itu, penting pula menjaga komunikasi dalam hubungan sosial di masyarakat. Jangan sampai ucapan kita melukai hati atau menyinggung perasaan orang lain, hingga berakibat dendam dan berakhir dengan kasus kekerasan. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Indra Bramantyo, Sarasnita Sahara, Turn Back Crime RTV.